Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Ya, waalaikumsalam warahmatullah, Bu Yuni. Apa kabar Pak Arifin? Alhamdulillah Bu, sehat niki. Bu Yuni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Gimana kegiatan hari ini, Pak? Lancar? Ya, alhamdulillah Bu ya, lancar ya. Capek sih, tapi ya nggak apa-apalah, sehat yang penting ya Bu ya. Ya, tetap dinikmati nggih, Pak. Nggih Bu, siap, siap. Oke, ini menindaklanjuti kemarin yang kita sempat bahas. Kemarin Pak Arifin ingin diskusi bersama seperti itu nggih, Pak. Nggih Bu. Kira-kira kita mau berdiskusi bersama ini mau bahas apa, Pak? Atau tujuan dari pertemuan kita kali ini di dunia maya ini mau bahas apa ini, Pak? Iya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah terkait kegiatan pembelajaran saya di kelas karena ada satu anak itu yang memang sangat sulit sekali berinteraksi, bergaul dengan teman-temannya di kelas. Jadi harapan saya di kegiatan saya dengan Bu Yuni ini bisa memperoleh solusi, memperoleh hasil untuk saya dalam mengatasi permasalahan saya di kelas saya, Bu. Ini mudah-mudahan ya Pak, dengan kita berdiskusi bersama nanti ada solusi untuk masalah yang Pak Arifin hadapi, di mana ada satu peserta didik ya Pak, satu nggih Pak? Iya, Bu, satu anak itu yang Oke, memang satu sedikit peserta didik bermasalah. yang bermasalah belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya seperti itu nggih Pak, masih Iya, Bu, cenderung betul. memisahkan diri seperti itu Pak? Nggih, leres, Bu. Nggih. Kira-kira, apa tujuan akhir yang sudah diperkirakan yang nantinya akan kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Iya, Bu, nanti ya tujuan saya memperoleh solusi dalam permasalahan saya ini terkait anak didik saya dan juga saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik sehingga tidak ada senjangan, tidak ada perbedaan di antara para peserta didik saya, Bu. Berarti, tujuan akhirnya Pak Arifin ingin pembelajaran di kelas akhirnya dapat berjalan efektif dan baik karena Nggih. semua peserta didiknya sudah bisa membaur, seperti itu nggih, Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Kira-kira kalau, sekarang kita buat skala nggih, Pak, skala dari 1 sampai 10, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Arifin sekarang ada di skala berapa? Ya, sepertinya kalau saya melihat skala yang saya harapkan sekarang baru skala 5 sampai 6 itu, Bu. Belum bisa mencapai target maksimal. Kenapa baru skalanya 5 sampai 6, Pak? Ya karena saya melihat dari segi kegiatan yang ada di kelas saya itu belum bisa berjalan maksimal, belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan selaku guru kelas di kelas 4 saya sendiri itu, Bu. Kelas belum berjalan sesuai harapan Pak Arifin karena ada tadi satu peserta didik yang memisahkan diri, belum tidak mau berkelompok saat saat diskusi kelompok seperti itu, Pak? Iya, Bu, ya itu seperti itu masalahnya juga terkait kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, terus Mhm. pergaulan anak saya tersebut yang belum bisa berbaur, berteman sesuai dengan ya keinginan saya sendiri, kok saya melihatnya itu beda gitu, nggak sama kayak teman-teman lainnya. Mhm. Jadi saya merasa ada sesuatu yang berbeda seperti itu di kelas. Mhm. Berarti tadi hambatan yang mungkin dihadapi untuk dapat
membuat peserta didik tersebut membaur dengan teman-temannya apa saja, Pak? Ya, saya melihatnya kiranya itu hambatan yang ada itu karena mungkin karena siswa saya yang satu itu kan pindahan ya, Bu, ya. Jadi Mmm, mungkin dari aspek bahasanya, dari pergaulannya itu mungkin berbeda karena itu anak dari Sumatera, Bu, bukan dari Jawa. Jadi memang untuk oh, komunikasinya itu agak tersendat seperti itu. Itu yang mengakibatkan terjadi anak itu kurang percaya diri di kelas maupun di sekolah, Bu. oke. Jadi masalah utamanya itu karena pindahan dari luar Jawa ya, Pak? Akhirnya bahasa Iya, bahasa pemersatunya itu belum bisa seperti bahasa anak-anak Banjarnegara pada umumnya, seperti itu nggih, Pak? iya, Bu, betul, Bu. Ya itu jadi hambatannya ya, Pak. Kira-kira, eee, adakah peluang yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya kalau berbicara peluang ya ada, Bu, hanya saja mungkin karena keterbatasan saya sebagai guru kelas yang belum juga bisa memahami anak tersebut karena dia punya karakter yang berbeda antara anak Sumatera dengan anak yang di tempat saya Banjarnegara ini ya, Bu, ya. Jadi memang sangat-sangat masih sulit bagi saya untuk, apa ya, menyelesaikan hal tersebut terhadap peserta didik yang satu ini, Bu. Mmm. Kira-kira solusi apa yang bisa Pak Arifin lakukan? Sudah ada Untuk gambaran untuk solusi solusinya belum, Pak? ya kalau gambaran dari saya sendiri mungkin pendekatan individual apa ya, Bu, ya. Jadi saya harus Nggih. benar-benar gimana ya, pendekatan yang antara saya dengan anak tersebut itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda supaya anak tersebut itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan baik, bergaul dengan teman ya seperti teman-teman yang lain juga, atau mungkin saya juga punya gambaran ke depan itu mungkin harus ada, Mhm. apa ya, untuk menyesuaikan anak tersebut itu bisa berbaur lebih luas lagi dengan teman-temannya yang dari luar kelas mungkin, Bu, seperti itu. Berarti langkah pertama yang ingin Pak Arifin ambil yaitu pendekatan secara personal nggih, Pak? Jadi Iya, Bu, dari Pak betul. Arifin sendiri kepada, eee, peserta didik Pak Arifin tersebut yang masih belum bisa berbaur dengan teman yang lain, seperti itu nggih, Pak? Iya, betul, Bu. Iya. Berarti mungkin dengan diberikan apa, Pak? Pendekatan itu akan disisipi apa nantinya oleh Pak Arifin? Ya mungkin nanti saya akan mengajak anak tersebut untuk lebih sering berkomunikasi, berbicara, berteman, bermain, itu nanti bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya juga, Bu. Jadi nggak hanya di satu kelas, tapi mungkin juga harus di kelas-kelas yang lain. Karena saya sendiri melihat anak tersebut itu, ya bagaimana ya, Bu, jadi memang dia itu sering menyendiri, sering diem, pada saat pembelajaran di kelas, kurang percaya diri, karena mungkin kalau saya, Pak gurunya sih bicaranya umum ya, Bu, ya, pakai bahasa Indonesia kebanyakan, tapi Mhm, setelah saya kembalikan di kegiatan ada diskusi, ada berkelompok itu kan mereka jadi bermacam-macam karakter. Jadi bahasanya juga Jawanya keluar, ngapaknya keluar, mhm. Indonesianya. Jadi anak tersebut itu benar-benar bingung saya melihatnya, Bu. Jadi ya nanti setidaknya ada perubahan pada anak tersebut dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depan, seperti itu, Bu. Oke, kira-kira, apa yang Pak Arifin rencanakan, tadi kan katanya kalau, di kata Pak Arifin, kalau saya tidak salah dengar nih Pak, tadi Pak Arifin menyebutkan saat, berdiskusi kelompok karena, teman-teman
menggunakan bahasa ngapak, bahasa Jawa, akhirnya belum bisa membaur seperti itu nggih, Pak? Iya iya betul, Bu. Heeh, seperti itu. Berarti apa yang akan Pak Arifin lakukan agar anak tersebut bersama teman-teman mereka dalam satu kelompok itu bisa saling membaur? Ya ya paling nanti saya akan melaksanakan kegiatan yang pada intinya nanti dalam hal berkomunikasi, nanti anak-anak yang lain untuk lebih banyak menggunakan bahasa nasional, Bu, sama bahasa Indonesia, sehingga nanti anak yang satu ini bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Itu pun nanti dengan teman-teman yang lain di sekolah saya, mungkin nggak hanya di kelas, jadi saya akan memberitahukan ke guru kelasnya mungkin, dengan anaknya mungkin secara langsung, agar pada saat berkomunikasi dengan anak saya yang satu ini, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu, Bu. Ya, menurut saya ini sudah luar biasa sekali rencana yang akan Pak Arifin lakukan ya. Pertama dengan pendekatan personal, dari situ pastinya nanti bisa meningkatkan motivasi, terus percaya diri, timbul rasa percaya diri dari peserta didik tersebut nih Pak. Kemudian Iya, Bu. tadi dengan meminta teman-temannya baik yang di kelas yang sama maupun di luar kelas yang sama untuk menggunakan bahasa Indonesia itu akhirnya akan bisa menjadi bahasa pemersatu untuk murid tersebut nggih, Pak? Iya, Ya. betul, Ibu, betul. Nggih, ini udah sangat bagus. Kira-kira ada lagi nggak, Pak, rencana yang akan Pak Arifin lakukan? Ya, mungkin untuk rencana yang lainnya ya, saya lebih banyak pendekatan secara personal dengan anak tersebut, kemudian saya beri pemahaman, beri pengertian, mungkin ada bahasa-bahasa yang memang tidak bisa dipahami untuk bertanya dengan menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti anak tersebut saya suruh untuk jika ada teman yang ngomong bahasa Jawa, minta diartikan sekalian dengan bahasa Indonesianya biar saya lebih paham apa yang dia katakan, seperti itu, Bu, mungkin. Nggih, nggih, bagus sekali, Pak Arifin. Kira-kira apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya, rencana utama yang akan saya lakukan mungkin ya itu, Bu, tadi dengan melakukan pendekatan secara personal, Mhm. kemudian memberitahukan ke teman-teman lainnya untuk lebih sering menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi Nggih, dengan anak didik yang satu ini, Bu. Itu paling yang utama nanti akan saya laksanakan. nggih, Pak, sudah sangat bagus sekali apa yang Pak Arifin rencanakan. Mudah-mudahan rencana aksi ini nanti bisa dilakukan dengan baik ya, Pak. Ya, amin, Bu, amin. Oke. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah tadi Pak Arifin buat? Ya, mungkin saya akan melihatnya itu dari segi karakter anak tersebut itu seperti apa sebenarnya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tempat dia tinggal mungkin, atau mungkin bahkan dengan teman-teman yang ada di luar sekolah seperti itu, Bu. Jadi untuk menguatkan bahwa berbaur dengan teman itu tidak harus memandang dari bahasa, dari etnisnya, dari sukunya itu. Jadi agar anak itu bisa menerima apa yang ada di lingkungannya itu yang baru tersebut, seperti itu, Bu. Oke, oke. Bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Kira-kira apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi tersebut, Pak? Ya, komitmen saya ya yang jelas saya akan terus mendampingi anak tersebut sampai dia itu benar-benar bisa berbaur, bisa berteman seperti teman-teman yang lain, sehingga nanti pada saat pembelajaran yang berlangsung di kelas, dia bisa mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan, tidak ada hal-hal lain yang mengganggu terutama
psikologis anak tersebut, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Pak. Kira-kira siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen, Pak? Ya, salah satunya mungkin karena saya sebagai guru punya tanggung jawab yang besar untuk peserta didik saya, itu yang menguatkan saya lah ya, Bu, ya. Jadi, Nggih, saya punya keinginan itu ke anak, kemudian selain itu juga saya harus bisa menjaga ketertiban, kenyamanan yang ada di kelas saya. Sehingga apa yang saya inginkan pada saat pembelajaran itu semuanya bisa berjalan, bisa terlaksana, semuanya dengan baik, lancar, dan sesuai harapan saya. Seperti itu. nggih. Kira-kira siapa yang akan menjaga komitmen Anda, Pak? Ada nggak, yang akan dilibatkan dalam komitmen Pak Arifin? Ya, mungkin saya nanti ke depannya akan melibatkan beberapa rekan guru saya mungkin, kepala sekolah, kemudian yang paling utama ya anak itu tersebut. Selain itu saya juga harus lebih dekat, mungkin lebih melibatkan kedua orang tuanya, terutama karena mereka yang ada di rumah, yang setiap hari dengan anak, nanti Nggih. itu yang akan saya libatkan bersama-sama dengan lingkungan yang ada di sekolah saya, Bu. Nggih, bagus sekali nggih, Pak. Jadi Pak Arifin nanti akan melibatkan orang tua dari murid tersebut, kemudian melibatkan teman-teman juga dalam, menjaga komitmen atas rencana aksi yang sudah Pak Arifin buat nggih, Pak. Nggih, Bu, Mudah-mudahan rencana, rencana aksi yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah Pak Arifin ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga akan tunggu nggih Pak, seperti apa hasilnya. Saya sangat nggih, Bu, penasaran, siap. mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, Bu, amin. Nggih Pak, terima kasih untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan masalah Pak Arifin nantinya dapat segera terselesaikan. Kira-kira ini yang terakhir, kapan rencana aksi ini akan dilaksanakan, Pak? Nggih, Bu, ya insya Allah rencananya akan saya laksanakan di tahun ajaran baru ini, Bu, insya Allah mulai minggu depan kan sudah pembelajaran. Jadi ya mudah-mudahan kalau tidak ada kendala, tidak ada hambatan ya akan saya laksanakan secepatnya. Seperti itu, Bu. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat segera dijalankan, dapat segera membuahkan hasil. Mudah-mudahan sekitar 1 mingguan lagi kita bertemu, Pak Arifin sudah menemukan solusi atas masalah, sudah ada perubahan dari solusi yang sudah Pak Arifin buat hari ini ya Pak. Iya, Terima ya kasih amin, Bu, Pak. amin. Nggih, karena Nggih, Bu, keterbatasan terima waktu, kasih. nggih, saya tutup dulu nggih Pak. Terima Nggih, kasih Bu, banyak. terima kasih. Nggih, sama-sama. Oke, assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.